Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Amelia Rosa dengan NIM B1B1222071, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Nah, pertama, sebelum kita memasuki pada sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dan konteks sistem pemerintahan. Nah, yang pertama, apa itu sistem? Sistem merupakan susunan, cara, jaringan, tatanan, atau cara. Kemudian, apa itu pemerintahan? Pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah sebuah wilayah, daerah, atau bahkan negara. Jadi, sistem pemerintahan memiliki arti sebuah susunan yang teratur. Susunan tersebut berupa prinsip yang melandasi beragam kegiatan. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, kemudian langsung nih kita masuk ke sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Nah, apa itu? Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Kemudian yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Kemudian, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Selanjutnya, Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Lalu, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Nah, berdasarkan kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak ada upaya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid.
Nah, sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan, sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya. Nah, kemudian pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pemegang kekuasaan legislatif, pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan sebagai kepala negara, panglima tertinggi dalam kemiliteran, berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dan utusan daerah atau golongan, berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara, berhak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, berhak mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain, berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Kemudian berhak memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, dampak negatif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensil ini akan saya sebutkan di sini. Yang pertama itu terjadi pemusatan negara pada satu lembaga, yaitu presiden. Kemudian peran pengawasan dan perwakilan DPR semakin lemah. Pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden. Kebijakan yang dibuat cenderung menggantungkan orang-orang yang dekat presiden. Menciptakan perilaku KKN. Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap negara, rakyat dibuat makin tidak berdaya dan tunduk pada presiden. Nah, selain itu ada dampak positifnya, yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Lalu sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Yang terakhir, konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Selanjutnya, Indonesia ini memasuki era reformasi di mana bangsa Indonesia ingin dan bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, perlu disusun pemerintahan berdasarkan konstitusi atau konstitusional yang bercirikan sebagai berikut. Adanya pembatasan kekuasaan eksekutif dan juga jaminan atas hak-hak asasi manusia dan warga negara. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Nah, pokok-pokok sistem pemerintahan ini ada beberapa ya, akan saya sebutkan. Yang pertama itu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Kemudian, bentuk pemerintahan adalah republik. Lalu, sistem pemerintahan adalah presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Lalu parlemen terdiri atas dua,
bikameral, yaitu DPR dan DPD. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Nah, sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sistem presidensil. Hal ini terbukti dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Nah, beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensil di Indonesia itu yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas asal-usul dan pertimbangan dari DPR. Kemudian presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan persetujuan DPR. Lalu presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan ataupun persetujuan DPR. Kemudian parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget ataupun anggaran. Nah, dengan demikian ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensil yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Nah, kita memasuki di kesimpulan. Nah, kesimpulan dari yang telah saya jelaskan itu dalam sejarah Indonesia sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Nah, dalam proses tersebut terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.